sebagai pengantar, Forum Kamisan Daring merupakan sebuah kegiatan yang menjadi ruang bagi komunitas untuk berbagi pengetahuan dan pengalaman berkewargaan. Forum ini diselenggarakan secara daring setiap Kamis malam melalui Zoom dan juga disiarkan secara langsung melalui kanal YouTube jaringan. Nah, dalam forum ini kita mengangkat beragam isu, mulai dari agama leluhur beserta tradisi dan budayanya, isu perempuan, lingkungan, kebijakan hukum, pendidikan, dan berbagai isu sosial lainnya. Nah, forum ini sendiri telah berlangsung sejak tahun 2020 dan sebagai ruang belajar bersama dan saling menguatkan antar komunitas. Nah, pertemuan malam hari ini merupakan pertemuan ketiga dari rangkaian forum Kamisan Daring dengan tema besar mengenai geotermal. Nah, pada kesempatan kali ini, beberapa teman akan berbagi cerita tentang solidaritas perjuangan masyarakat dan komunitas dalam menghadapi proyek geotermal di berbagai wilayah. Nah, kita akan mendengar langsung pengalaman dari teman-teman yang terlibat dalam gerakan di tingkat komunitas maupun advokasi. Nah, telah hadir nih bersama kita Kak Andreas Lejap dari Forum Komunikasi Pemuda Atakore yang nanti akan berbagi cerita tentang perjuangan kelompok pemuda di Lembata. Ini Kak Andreas, apakah sudah hadir bersama kita? Iya, sudah. Selamat malam. Oke, Kak Andreas. Selamat malam, Kak Andreas. Terus selanjutnya ada Mas Aan Sopwanudin dari Jagalawu. Beliau akan bercerita mengenai gerakan pemuda di Karanganyar. Mas Aan, apakah sudah login ke Zoom? Mohon maaf. Oh, tampaknya Mas Aan masih belum ini ya, masih belum login. Oke, lalu ada juga Kang Dadang dari Gunung Gede. Beliau akan berbagi pengalaman mengenai bagaimana komunitas menjaga daya gerakannya dalam narasi Islam tradisional. Kang Dadang, apakah sudah login Zoom? Kang Dadang, halo. Sudah Mbak, selamat malam teman-teman semuanya. Oke, selamat malam Kang Dadang. Lalu selanjutnya juga ada Mas Anton Jason dari ICRS. Beliau akan berbagi hasil observasinya dari beberapa diskusi tentang geotermal di Yogyakarta pada tahun lalu. Apakah Mas Anton sudah hadir? Hadir. Terima kasih. Oke, ya selamat malam Mas Anton. Malam. Oke, selain beberapa narasumber kita pada malam hari ini juga ada pemantik penanggap dalam forum malam hari ini. Beliau adalah Mas Wisnu Triutomo, Direktur Advokasi Pertambangan Selios, yang telah banyak melakukan riset mengenai dampak kerusakan dari proyek-proyek ekstraktif. Apakah Mas Wisnu sudah datang? Sudah, Halo, Mbak. Mas Wisnu. Selamat malam. Oke, selamat malam Mas Wisnu. Selamat malam. Oke, baik. Pada forum malam hari ini, masing-masing narasumber akan diberikan waktu maksimal 10 menit untuk berbagi cerita dan pengalamannya. Jadi setelah itu kita akan mendengarkan tanggapan dari penanggap dan kemudian forum nanti akan dilanjutkan ke sesi diskusi bersama peserta. Seperti itu, Bapak, Ibu, dan teman-teman. Nah, untuk memulai sesi berbagi cerita malam hari ini, kesempatan pertama akan saya berikan kepada Kak Andreas. Kak Andreas, halo, apakah sudah siap? Siap. Oke, Kak Andreas, beliau akan membagikan ceritanya tentang perjuangan kelompok pemuda di Lembata. Baik, Kak Andreas, saya persilahkan. Oke, baik. Terima kasih host. Selamat malam untuk teman-teman semua. Izinkan saya berbagi cerita dari Atakore Atadei Lembata berkaitan dengan proyek geotermal ini sendiri. Jadi proyek ini sendiri dapat dinilai bermasalah sejak awal ya. Untuk kehadiran rencana geotermal ini sendiri di Lembata, di Atadei khususnya itu sudah mulai dari tahun 2002. Nah, di tahun 2002 itu mereka masuk, kemudian melakukan pemboran yang hasilnya juga gagal itu di tahun 2004. Kemudian pembayaran lahan kepada pemilik lahan itu baru dilakukan di tahun 2007. Kemudian
mereka melakukan studi banding bagian dari prakonstruksi sosialisasi itu di tahun 2010. Nah, karena hasil pengeboran itu gagal, kemudian terhenti, selama ini terhenti. Kemudian dilanjutkan lagi baru di tahun 2020 dengan adanya izin prinsip yang dikeluarkan oleh Bupati Lembata. Dan untuk izin prinsip ini sendiri tidak diketahui secara baik oleh warga masyarakat setempat. Nah, izin prinsip ini diberikan kepada PT PLN UIT Nusa Tenggara, yang kemudian mereka mulai melaksanakan kegiatan studi awal itu di tahun 2021. Nah, di tahun 2021 kemudian beranjak ke tahun 2024 di bulan Mei, tanpa sosialisasi itu mereka sudah mengupayakan untuk pembebasan lahan warga. Nah, bagaimana dengan keterancaman di Atakore sendiri? Nah, di sana itu ada satu kawasan, namanya kawasan dapur alam, atau biasa disebut dengan Inakar. Itu adalah tempat ritus turun-temurun yang berlangsung tiap tahun. Nah, sehingga mereka melakukan pengeboran di situ dengan memperdaya warga yang ada. Akibat yang terjadi adalah antara dua pemangku yang punya hak seremonial di wilayah itu, nah itu saling bertengkar. Karena perusahaan ini di tahun 2004 itu, mereka hanya komunikasi dengan salah satu pemangku dari Wawin. Sementara pemangku lain dari Pun itu tidak diberitahu, sehingga antara dua suku Wawin dan Pun ini terjadi konflik. Nah, kemudian di tahun 2024 ini yang lebih parah. Ini yang lebih parah karena PLN yang memenangkan tender proyek itu di tahun 2020, mereka tanpa sosialisasi sudah melakukan upaya pembebasan lahan yang kemudian kita cegah, kita kritisi, sehingga akhirnya dilakukan ekspos di tingkat kabupaten, kemudian dilakukan studi banding ke PLTP Kamojang, yang dalam rangka studi banding di PLTP Kamojang itu tidak lebih dari 4 jam, dan tidak banyak hal yang dibahas di sana. Kemudian kita menuntut diadakannya sosialisasi dari berbagai aspek, sosial, budaya, ekonomi, keagamaan, geofisika, kebencanaan, dan sebagainya. Kenapa demikian? Karena daerah saya di Atadei itu potensi bencana geologi itu besar sekali. Karena dari Welpet yang ditetapkan itu jarak ke tempat bencana Waiteba di tahun 80-an itu sekitar 1,5 km saja begitu. Tetapi hal-hal demikian ini diabaikan oleh korporasi. Diabaikan. Kita baru melakukan 1 kali sosialisasi atas dasar tuntutan kita dari warga. Kemudian mereka melakukan sosialisasi yang fokusnya hanya pada pengadaan tanah. Sementara aspek lainnya itu mereka hindari. Nah, sosialisasi ini juga di Atakore itu tidak tuntas. Karena dilakukan dari pagi jam 9 sampai jam 9 malam, sehingga koma dulu. Dan janji pemerintah dan perusahaan itu akan dilanjutkan lagi sosialisasi yang lain-lainnya itu. Tapi itu tidak pernah dilakukan. Justru berselang seminggu dari sosialisasi pertama itu, tim pengadaan lahan langsung melakukan inventaris tegakan di lokasi. Karena di Welpet di Atadei itu ada di 2 desa berbeda dan berbatasan. Dan di desa saya di Atakore, ini tim pengadaan lahan ini sudah patok-patok pilar, penacapan pilar di lahan-lahan warga. Kita berusaha mencegah. Kita berdebat di lapangan, kita bersuara di media. Tetapi itu tidak pernah didengar. Bahkan per minggu lalu saja, setelah adanya bupati definitif, itu justru mengeluarkan SK untuk tim Pokja yang baru. Dan itu mencatut nama pimpinan agama di wilayah kita, Deken Lembata, mencatut nama tokoh adat di kampung saya, dan salah satu tokoh perempuan yang juga adalah tokoh agama di tingkat stasi begitu. Sehingga kita terus bersuara ini. Kita mencoba untuk tidak terjadinya konflik
Hanya korporasi atau tim pengadaan lahan yang korporasi juga di dalam situ tidak peduli dengan hal ini begitu. Nah, kerusakan di Atakore sendiri, di Atadei itu sudah ada sejak dulu. Karena kalau kita mau merunut pada kronologi awal dari tahun 2002 sampai ke tahun 2026 ini, itu banyak sekali kerusakan-kerusakan. Peranata sosial di tingkat warga itu sengaja dihancurkan. Begitu. Sehingga kami di Atakore khususnya itu masih menolak sampai saat ini. Karena apa yang dijanjikan, apa yang diyakinkan ke kita bahwa akan adanya berbagai sosialisasi, itu sama sekali tidak dilakukan dengan baik. Dan itu hanya formalitas. Bahkan dokumen UKL, UPL yang mereka kantongi saja, itu hanya sebagai syarat administratif. Karena mereka memuat beberapa data di situ, misalkan mereka turun studi lapangan pendahuluan di tahun 2021. Tapi yang parahnya, mereka menggunakan data referensi air sumber mata air di sekitar wilayah prospek itu menggunakan data referensi tahun 2013. Kemudian rumah adat, penamaan rumah adat di wilayah Atadei. Di wilayah Atadei itu nama rumah adat itu dinamakan dengan Unarayan. Tetapi mereka mencatut nama rumah adat dari sanak saudara di wilayah timur Lembata dengan nama Edang. Dan orang Atadei tidak menganut penamaan rumah adat Edang. Edang itu milik sanak saudara Kedang. Nah, hal ini kita kritisi lama, sudah dari tahun 2024. Tetapi mereka terus dan terus untuk coba menghancurkan tempat desa kami di Atakore itu sendiri. Nah, pemerintah sendiri sebenarnya tahu bahwa wilayah kami itu tuh sangat erat kaitannya adat dan budaya kepercayaan masyarakat lokal. Dengan dibuktikan dengan ritus tahunan yang dilakukan secara turun-temurun dan berkaitan dengan ritus-ritus lainnya. Misalkan kalau teman-teman bisa searching Google itu namanya ada satu ritus tiap tahun dilakukan itu namanya ritus Ploekwar. Nah, itu berlangsung di wilayah dapur alam yang dimana ada lahan seluas sekitar 50 kali 40 itu yang dulu sudah dibebaskan itu dan menjadi aset SDM dengan pengeboran yang gagal itu. Dan di situ kepercayaan warga masyarakat bahwa mereka sudah melanggar apa yang disakralkan di wilayah itu. Sehingga terjadinya kegagalan pemboran di Atakore sendiri itu menurut petunjuk leluhur itu karena pelanggaran dan leluhur marah begitu. Nah, hal ini adalah kepercayaan setempat, penghormatan terhadap alam dan budaya yang sama sekali tidak ditanggapi sama sekali oleh pemerintah setempat dan pihak korporasi. Mungkin dari saya sekian dulu, kurang lebihnya mungkin berkembang dalam diskusi nantinya. Saya kembalikan host. Oke, Bapak Kak Andreas, terima kasih banyak atas ceritanya. Nah, selanjutnya kita akan lanjutkan ke narasumber selanjutnya, yaitu dari Mas Aan Sopwanudin dari Jagalawu yang akan bercerita mengenai Gerakan Pemuda di Karanganyar. Kepada Mas Aan, monggo, saya persilahkan. Terima kasih Mbak Moderator. Yang saya hormati narasumber Mas Dadang dari Gunung Gede, Mas Andreas dari Forum Komunikasi Pemuda Atakore, yang kami hormati Mas Anton Jason dari ICRS, dan seluruh teman-teman yang hadir dalam diskusi ini, terutama Mas Wisnu. Selamat bertemu kembali. Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Amin, amin. Teman-teman yang kami hormati, seperti apa yang disampaikan bahwa proyek terkait dengan panas bumi ini menjadi momok bagi sebagian besar warga di
Karanganyar, utamanya di lereng Gunung Lawu, di mana sebenarnya proyek terkait dengan panas bumi ini sudah berlangsung lama, tapi kemudian perlu kami sedikit sampaikan, di tahun 2017, lelang terkait dengan pembangkit listrik tenaga panas bumi ini sudah dimenangkan oleh Pertamina Geothermal Energy. Tapi kemudian karena penolakan dari warga, juga dari seluruh stakeholder yang ada di Kabupaten Karanganyar ini bareng-bareng, akhirnya di tahun 2023 surat pemberhentian proyek panas bumi di Gunung Lawu ini dibatalkan. Tapi kemudian isu itu muncul lagi setelah Kementerian Energi Sumber Daya Manusia menyampaikan bahwa Jenawi sebagai salah satu potensi panas bumi yang ada di Gunung Lawu ini juga disampaikan sebagai salah satu yang ditawarkan untuk pengerjaan proyek lelangnya. Akan tetapi perlu kami sampaikan kepada kawan-kawan semuanya bahwa gerakan Jaga Lawu ini memang diinisiasi oleh seluruh teman-teman kepemudaan di Kabupaten Karanganyar yang kebetulan waktu itu saya adalah Ketua Komite Nasional Pemuda Indonesia. Dan gayung bersambut bahwa elemen-elemen kepemudaan, ada 21 organisasi kepemudaan yang saat itu berhimpun di KNPI, itu menyatakan penolakan yang sama, dan alhamdulillah sampai saat ini juga masih dalam komitmen yang sama. Terkait dengan apa yang disampaikan Kementerian ESDM beberapa waktu yang lalu, bahwa memang dari kementerian itu sedikit mengaburkan ya, bahwa tempat terkait dengan proyek ini ada di Jenawi yang bukan dari bagian Gunung Lawu. Padahal perlu kita ketahui bersama bahwa Jenawi itu adalah sisi utara dari Gunung Lawu. Dan alhamdulillah teman-teman aktivis lingkungan di sini, aktivis pemuda, masyarakat sudah sejak diumumkan sampai sekarang masih konsisten bagaimana bareng-bareng menyuarakan hal yang sama terkait dengan penolakan ini. Dan alhamdulillah, insya Allah besok sore kami mengadakan pertemuan akbar lagi yang ketujuh. Selama 7 tahun ini kita laksanakan namanya bubarkan Jaga Lawu, buka bareng kawan-kawan Jaga Lawu yang kita laksanakan di setiap Ramadan. Dan sekaligus kemarin kita menggandeng beberapa teman media, ini kita membuat film dokumenter kaitannya dengan beberapa situs, beberapa adat istiadat, beberapa hal-hal yang memang harus diekspos, dan ini menjadi agitasi propaganda kita bahwa ada hal-hal yang harus kita lindungi di Gunung Lawu, dan insya Allah sudah jadi dan besok sore akan kita launchingkan. Dan juga alhamdulillah beberapa kali kita komunikasi dengan PP Muhammadiyah. Kita sudah diskusi 3 kali dengan LHKP PP Muhammadiyah, dan juga kami ormas-ormas keagamaan di Kabupaten Karanganyar ini semuanya satu suara sampai saat ini, dan mudah-mudahan sampai nanti lah, termasuk kepala daerah secara personal bukan kelembagaan pemerintah, ini juga menyampaikan kegelisahan yang sama bahwa jangan sampai terjadi proyek panas bumi di Gunung Lawu. Itu sedikit yang perlu kami sampaikan terkait dengan data, bisa dicari di media gitu. Tentu juga beberapa waktu yang lalu teman-teman ini Mas dari Gunung Cerme ini juga datang ke Karanganyar, sudah diskusi dengan kita bareng. Itu Mbak Moderator sedikit pemantik dari saya, mudah-mudahan nanti bisa diskusi bareng lah kaitannya dengan pengalaman kita di Jaga Lawu, dan insya Allah sampai saat ini masyarakat seluruh yang berkepentingan di Kabupaten Karanganyar di lereng Lawu ini insya Allah masih satu suara yang sama, dan kayaknya ya saya berharap proyek yang ada di sini ini nggak jadi ya, biar masyarakat ini ayam tentram, tidak terjadi gejolak seperti di daerah-daerah lain. Tapi perlu kita ingat bahwa saya tidak hanya menyuarakan di Gunung Lawu ya,
tapi seluruh proyek perusakan alam apapun itu tetap kita tolak itu. Itu mungkin sedikit yang kami sampaikan. Apabila ada salah mohon maaf. Selamat puasa bagi teman-teman Muslim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Aan atas sharing ceritanya. Lalu kemudian kita lanjutkan ke narasumber selanjutnya, yaitu Kang Dadang, yang akan berbagi pengalaman tentang bagaimana komunitas menjaga daya geraknya dalam narasi Islam tradisional. Kang Dadang, halo? Ya, Mbak. Oke, waktu dan tempat dipersilakan Kang Dadang, monggo. Siap. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Mbak Etika, terus yang saya hormati Mas Aan, yang saya hormati Mas Afkar, Bang Andreas, dan yang saya hormati Kang Wisnu, juga teman-teman semuanya yang hadir pada kesempatan malam ini. Terima kasih telah mengundang kami sebagai perwakilan pemuda dari warga Gunung Gede. Saya akan sedikit berbagi cerita mengenai perkembangan terkini mungkin. Kalau untuk awalnya paling saya akan sampaikan secara ringkasnya saja. Di Gunung Gede awal adanya proyek tambang geotermal ini pada tahun 2021 sebelum pasca gempa Cianjur yang mengguncang tahun 21 November 2022. Pasca gempa tersebut itu pas waktu ada sosialisasi dari pihak kebetulan dari pihak perusahaan yang datang langsung ke Kampung Gunung Putri. Waktu itu perusahaan mengadakan perkumpulan bersama pemuda, bersama warga. Di sana kita langsung menyatakan juga Pak tokoh dan pemudanya kita nyatakan menolak terkait geotermal yang rencana akan dibangun di Gunung Gede. Cuman alam pun juga berkata lain. Jadi waktu tanggal 21 November tersebut perusahaan mengadakan sosialisasi, cuman hanya perwakilan gitu bersama pemerintah desa dan pihak keamanan juga ada hadir. Cuman pas waktu zuhur, tepatnya jam 1 itu mau ada pendataan warga. Tapi alam berkata lain. Ternyata datang gempa 5,6 skala Richter yang akhirnya semua bubar pada kegiatan tersebut. Tapi kita masyarakat menyatakan nolak pada waktu itu. Nah, di 2022 kita langsung itu berkabung selama 1 tahun. Kita terus berbenah diri dari pasca gempa gitu. Trauma luar biasa karena banyak kerabat dan keluarga yang emang menjadi korban gempa gitu. Dan waktu 2023 kita setelah selama 5 bulan atau 6 bulan kita hidup di tenda dan salah kadarnya waktu itu pasca udah itu kita mengadakan demo langsung ke Cianjur untuk penolakan geotermal ini gitu ke DPRD. Terus juga dilanjut juga kita demo juga ke kecamatan, kita demo juga ke desa gitu. Udah kita lakukan semua dengan warga yang lainnya terkait ketidaksetujuan warga karena titik rencana pembangunan geotermal ini berada di lahan warga, lahan pertanian warga. Jadi sangat jelas ini akan mengusir warga, menghilangkan mata pencarian warga, dan akan menjadikan bencana untuk warga gitu. Karena warga di Gunung Gede khususnya Gunung Putri, Pasir Cina dan Sindang Jaya itu semua masyarakatnya
98% mata pencariannya dari pertanian. Sedangkan lahan pertanian tersebut akan dijadikan tambang geotermal gitu. Dan yang sangat dimiriskan sekali gitu kan, dan sangat prihatin sekali, geotermal ini dibangun yang sangat dekat sekali dengan pemukiman warga gitu, kurang lebih 400 meteran lah gitu. Jadi ini sangat jelas sekali, ini bukan energi yang ramah lingkungan, bukan energi energi yang terbarukan, tapi ini energi bencana buat warga sekitar gitu, yang mendatangkan bencana gitu. Dan sedikit saya sampaikan, dari awal sampai sekarang warga di Tapak tetap solid, walaupun sekarang posisinya udah ada warga yang sudah menjual lahan gitu, karena emang problematik perusahaan yang terus gitu kan, supaya proyek ini mulus gitu kan. Nah, perusahaan terus mengejar dengan berbagai cara, dengan lewat biong-biong gitu, dengan lewat ormas gitu. Mereka kerahkan ke warga gitu, door to door, ke rumah-rumah gitu. Sampai akhirnya beberapa warga sampai terayu, sampai mau menjual lahannya ke korporasi gitu, ke si PT Geothermal ini gitu. Jadi banyak sekarang tuh situasi di Tapak itu warga dengan warga bermusuhan, tetangga dengan tetangga, jadi tidak baik-baik saja lah gitu, karena yang satu terpaksa dengan menjual lahan, yang satu menolak dengan keras, jadi akhirnya mereka berselisih kayak gitu. Jadi di masyarakat pun katanya ini energi terbarukan, tapi kok kayak gini gitu kan, yang dirasakan masyarakat resah dan gelisah gitu yang dirasakan sekarang itu. Apalagi sekarang sampai memfitnah, sampai menuduh kayak gitu kan, bekat nih perusahaan ini nyerang ke masyarakat seperti ke penolak sampai seperti itu. Sampai saya pun juga saya sendiri aja sampai diintimidasi oleh ormas ke rumah itu sampai beberapa kali gitu. Tapi alhamdulillah sampai saat ini belum saya datangin si ormas tersebut, karena saya feeling dan sudah pasti mereka akan mengintimidasi gitu. Tapi alhamdulillah sampai saat ini saya belum berkomunikasi sama ormas tersebut. Terus ya ada juga pemuda dari kampung yang lain juga sama, ada yang mengintimidasi ke saya langsung, menjemput paksa tadinya, yang berakhir karena saya belum berada di rumah, ada beberapa tokoh yang emang dijemput paksa oleh si orang tersebut yang emang afiliasinya dengan perusahaan kayak gitu, sampai diintimidasi, sampai dicaci maki kayak gitu. Jadi sangat memprihatinkan gitu kondisinya. Dan alhamdulillah kalau warganya secara keseluruhan semuanya menolak. Cuman karena ada permainan dari perusahaan ini supaya masyarakat menyerahkan tanahnya untuk perusahaan kayak gitu. Sedangkan warga jelas dari awal sampai sekarang juga menolak, karena bahkan dampak saja gitu kan, dampak ekonomi, dampak sosial, dampak lingkungan itu sekarang udah kerasa gitu. Dari lingkungan aja sekarang lingkungan sosial maksudnya ya, jadi nggak harmonis gitu antar tetangga, antar warga, antar sesama gitu di Tapak itu. Tapi untuk sekarang alhamdulillah dari Tapak, dari berbagai elemen banyak dukungan ya, masyarakat sekarang juga alhamdulillah tetap solid itu, tetap kuat juga. Ya walaupun ada beberapa yang udah masuk angin juga gitu, karena emang ya kayak gitu tergoda oleh oleh uang yang tidak seberapa gitu. Jadi sekarang mainan perusahaannya dengan cara suap menyuap kayak gitu.
Gitu Mbak, paling kondisi di Tapak sekarang di Gunung Gede keadaannya seperti itu. Ya walaupun kemarin juga sempat ada beko naik ke atas, ya alhamdulillah kita sama warga kompak sampai turun kembali ke bawah. Yang pertama turun juga, yang kemarin yang 2 beko alhamdulillah turun juga gitu. Cuman sampai saat ini dari mulai awal puasa sampai sekarang si perusahaan belum ada kegiatan lagi. Cuman kemarin saya dapat Pak Adi Aksa, mantan Menteri Menpora, kemarin mengadakan sosialisasi juga, mendatangkan ahli geologi, mengadakan pertemuan di hotel, dan mendatangkan warga juga. Ternyata hasilnya, deadline-nya ternyata dia menyampaikan bahwa geotermal ramah lingkungan, kayak gitu. Jadi intinya Pak Adi Aksa juga menyampaikan bahwa dia mendukung geotermal, bahwa ini tidak ada dampak yang buruk buat masyarakat. Tapi kan faktanya di tempat yang lain yang udah jelas, dan caranya pun sangat-sangat tidak manusiawi dan sangat-sangat apa namanya bikin masyarakat gaduh, bikin masyarakat resah, kayak gitulah sekarang perkembangan geotermal di Gunung Gede. Paling itu Mbak yang sedikit saya sampaikan. Oke, Kang Dadang, terima kasih banyak atas penyampaiannya. Lalu selanjutnya, setelah Kang Dadang akan dilanjutkan oleh pemateri narasumber kita, Mas Anton dari ICRS. Beliau akan berbagi hasil observasinya dari beberapa diskusi mengenai geotermal di Yogyakarta pada tahun lalu. Kepada Mas Anton dipersilahkan. Oke, suara saya terdengar jelas, Mbak Tika. Ya, terdengar Mas Anton. Oke, terima kasih sebelumnya. Sebelumnya mungkin saya beri salam dulu ya kepada teman-teman di sini ya. Ada Kang Dadang dari Gunung Gede, ada eh, Bang Andreas dari Atakore, jauh-jauh dari sana. Ya, saya sendiri sedang di Palu, Sulawesi. Ada Mas Aan dari Gunung Lawu ya. Saya sudah 2 kali ke Gunung Lawu juga. Lalu ada penanggap Mas Wisnu ya. Dan ada teman-teman saya di sini juga ada Akar, ada Nungki dan teman-teman yang lain, Ana. Terima kasih saya diberikan sedikit kesempatan untuk berbicara pada malam hari ini. Sebenarnya saya bukan dalam kapasitas untuk bisa memberikan sebuah tanggapan yang sangat ahli atau akademis ya, ataupun sebuah sesuatu yang mungkin yang sangat bermanfaat. Tapi saya memberikan sebuah kesempatan sebagai orang awam ya. Oh ya di sini juga ada Mas Hendrik ya, kalau nggak salah ya. Ini Kang Hendrik yang pernah hadir ke Jogja ya, kalau nggak salah ya. Bener nggak? Ya. Eh, Sebenarnya saya mungkin mewakili ya dari kata solidaritas itu sendiri ya. Jadi ketika tadi barusan Kang Dadang berbicara tentang bagaimana sesungguhnya geotermal itu ramah lingkungan ya. Hasil dari penelitian ya katanya seperti itu. Jadi ketika kita berbicara geotermal itu ramah lingkungan. Lingkungan itu apa ya? Lingkungan apa yang dimaksud ya? Sekedar diukur dari apa ya? Jadi kalau kita melihat eh, apakah manusia itu bagian dari lingkungan atau bukan ya? Jadi teman-teman di sini ketika berbicara solidaritas ya, mungkin satu hal ya yang perlu terus teman-teman eh, lakukan adalah kita terus berbicara ya. Terus terang saya boleh dibilang berada dalam lingkungan yang mungkin orang-orang yang tidak pernah mendengar tentang dampak buruk dari geotermal. Jadi sebenarnya malam ini adalah ketika saya berbicara, saya sendiri juga berada dalam lingkungan yang tidak mengenal bahwa oh ternyata geotermal itu merusak lingkungan ya. Jadi ketika saya sharing tentang geotermal itu ya, teman-teman dari lingkungan saya ya, ada yang berkata, oh geotermal itu kan tempatnya jauh dari orang-orang ya. Dan geotermal itu dibutuhkan. Kalau kamu menolak geotermal, itu sama saja kamu menolak sumber energi bersih. Lalu sumber energi bersih itu kan kita butuhkan ya. Seperti malam ini kita Zoom aja butuh energi ya. Semuanya itu butuh energi. Lalu kalau kita menolak geotermal, kita mau hidup seperti apa nanti kalau tidak ada energi? Jadi seakan-akan itu adalah sebuah hal yang munafik ya.
Kalau kita menolak energi lalu itu menjadi hal yang munafik. Itu kira-kira semacam perdebatan yang saya amati juga ketika kita mengundang ya teman-teman yang terdampak geotermal ke kampus UGM pada tahun lalu. Jadi tahun lalu itu ya guru-guru saya di UGM ya di ICRS dan CRCS ya mengadakan yang namanya unconference atau bukan, kalau kita biasanya mengadakan conference ya itu kita mengundang profesor ya, para ahli, pakar ya yang dengan sederet mentereng gelar di belakangnya ya. Tetapi kali ini kita menganggap dalam pandangan para guru saya ya, sesungguhnya yang disebut pakar, yang disebut ahli adalah orang-orang yang benar-benar berkecimpung di sana selama benar-benar merasakan selama hidupnya. Ya, jadi siapa pakar geotermal yang benar-benar merasakan geotermal? Dampaknya adalah orang-orang yang berada hidup ya di lokasi itu. Jadi waktu itu diundang ya beberapa ada sekitar belasan orang ya, belasan orang yang benar-benar hidup di sekitar geotermal. Di sanalah baru kita benar-benar mendengar ya. Karena selama ini memang tidak media-media arus utama, media-media arus utama mungkin tidak begitu banyak ya ketika kita membaca ya. Tetapi ternyata ya begitu banyak ya di berbagai lokasi yang katanya adalah sebuah proyek ramah lingkungan, tetapi ternyata bukan saja tidak ramah lingkungan, ketika kita mengukur apakah itu ramah kepada manusianya juga atau tidak ya. Jadi malam ini saya belajar dari sebelumnya 3 cerita dari berbagai lokasi ya, di Lau, di Atakore, dan satu lagi di Gunung Gede ya. Kita melihat ini adalah sebuah cerita langsung, ini adalah sebuah ilmu langsung, adalah sebuah kenyataan langsung di lapangan. Jadi kalau kita berbicara solidaritas ya, dari akademisi itu melihat sesungguhnya ya, tadi saya cerita tentang bahwa kita kalau menolak geotermal itu berarti kita menolak energi. Lalu ada yang mengatakan, ya kita mesti harus hidup di tengah-tengahnya ya, harus tarik ulur ya, bahwa sesungguhnya eh, kita harus bisa mengkaji, harus bisa lebih lagi mendalami ya. Sesungguhnya yang benar-benar jalan tengah itu apa, yang adil apa, yang berimbang itu apa. Nah inilah masalahnya ya, inilah masalahnya. Kenapa? Karena ini benar-benar kita berada di dalam sebuah relasi kuasa yang tidak seimbang ya. Yang pertama adalah ketika negara dan rakyat dihadapkan, ketika pejabat dan rakyat dihadapkan, ketika korporasi dan rakyat dihadapkan. Tentu saja ini sebuah relasi yang kuasa yang tidak seimbang ya. Sebuah ini semua jelas kekuasaan itu tidak seimbang ya. Relasi ini sudah tidak seimbang. Jelas rakyat di sana atau orang-orang yang terdampak di sana pasti tidak mampu untuk bersuara dengan bisa didengar dengan baik ya. Jadi itu yang pertama ya. Jadi jadi beberapa hari yang lalu saya membaca sebuah tulisan yang sangat penting ya, ketika ada konflik kepentingan antara negara dengan rakyat, jelas kepentingan rakyat atau kepentingan orang-orang atau kepentingan masyarakat yang hidup di negara itu harus didahulukan. Kenapa? Karena negara dibentuk untuk melindungi rakyat, bukan sebaliknya, bukan negara malah menjadi penjajah ataupun malah membunuh rakyat sendiri. Ya. Yang pertama, yang kedua adalah ketika ada konflik kepentingan antara masa kini dan masa mendatang, antara generasi saat ini dan generasi yang akan datang. Ya. Jelas kita harus lebih mengutamakan generasi yang akan datang. Ya. Lingkungan seperti apa yang akan kita wariskan kepada generasi yang akan datang. Bumi seperti apa yang akan kita wariskan kepada generasi yang akan datang, kepada anak-anak kita, kepada cucu kita. Ya. Kalau hari ini kita hidup dengan nyaman, ya, karena kepentingan sesaat kita, lalu kemudian generasi yang akan datang itu mewariskan bumi yang sudah rusak, itu seperti katakan tadi lagi bahwa itu adalah sebuah relasi kuasa yang tidak seimbang. Kenapa? Karena generasi yang mendatang itu mereka belum punya suara, mereka belum lahir, ataupun mereka masih kecil, mereka belum bisa untuk menyatakan ketidakpuasan mereka. Jadi ketika punya kepentingan antara masa ini dan masa depan, kita harus memikirkan masa depan yang lebih diutamakan. Ya.
ketika ada konflik kepentingan antara generasi sekarang dan generasi mendatang, tentu saja kita harus mengutamakan generasi mendatang. Karena itulah arti dari keberlanjutan. Ya. Jadi di sini ya, saya melihat juga sebuah ironi ya. Ketika misalnya kita berbicara tentang energi, tapi sesungguhnya seberapa banyak sih energi yang kita butuhkan? Ya. Lalu ketika kita melihat gaya hidup ya, dulu ya, mungkin di zaman saya, ya, saya sekarang sudah sekitar umur 43 tahun. Ya, di zaman saya mungkin ketika saya remaja ya, belum ada yang namanya gym ya. Mungkin ada, tetapi di kata-kata dalam perbendaharaan benak saya itu nggak ada namanya gym. Lalu sekarang di kota besar ya, ataupun seperti saya sekarang di Palu, itu mewabah di mana-mana ya, namanya gym ya. Artinya membentuk kesehatan kita ya. Tetapi di satu sisi masyarakat kota hidupnya semakin malas ya, semakin malas. Jadi semakin yang namanya Gojek, yang namanya GoFood ya, semakin banyak tersedia. Jadi sebuah kontradiksi, sebuah ironi. Makanya ketika kita melihat ada sebuah ide, bagaimana kalau kita membentuk gym ya, atau pusat kebugaran itu diarahkan untuk membangkitkan energi. Ya, jadi orang-orang disuruh nge-gym lalu dia bisa membangkitkan energi. Jadi sesungguhnya ya eh, cerita-cerita dari teman-teman ya, cerita-cerita dari teman-teman yang berada di seputar pembangkit listrik geothermal ini ya, saya rasa bukan saya rasa tapi benar-benar perlu terus kita gaungkan, perlu terus kita sebarkan. Kenapa? Demikianlah baru kita bisa menimbulkan solidaritas ya. Karena kita baru bisa sadar bahwa sesungguhnya ada cara hidupnya selain di kota, bahwa orang-orang punya cara hidup yang berbeda, orang-orang punya cara hidup yang tidak semuanya kita itu harus sama dengan mereka ya. Seperti kita di kota mungkin kita tidak perlu bertani, kita tidak bercocok tanam, tetapi sesungguhnya ada orang-orang yang bisa hidup hanya dengan sekian jumlah nominal rekening ya, dia bisa hidup tanpa dia perlu bekerja. Tetapi ada orang-orangnya yang perlu untuk butuh ya tanah, butuh air, butuh udara di sekitarnya untuk bisa hidup. Dan ini perlu kita terus sadari. Jadi solidaritas di sini adalah kita bersama-sama memikirkan bahwa setiap orang punya cara hidup yang berbeda dan kita perlu untuk menghormati itu dan perlu terus kita sadari. Ya, demikian seperti yang terakhir ya di tahun lalu ya kita mengundang juga pakar geothermal di UGM, kita mengadakan diskusi ya di ulang tahun CRCS ya. Ternyata pakar geothermal pun baru mendengar ya bahwa ada cerita-cerita seperti itu di uh, karena selama ini hidup ya tidak pernah Mohon kita maaf, mendengar Mas langsung Anton. dari KPDM. Mas Anton, Oke, mohon maaf, waktu sekitar 1 menit iya, lagi, Mas Anton. oke. Pada intinya adalah ya semoga cerita kita malam hari ini bisa sama-sama kita terus kembangkan, bisa terus kita jaga karena bukan hanya masalah kita tetapi masalah planet bumi ini juga. Ya. Demikian terima kasih atas waktunya. Ya, saya kembalikan kepada moderator. Oke, terima kasih Mas Anton karena telah berbagi risetnya di Yogyakarta terkait geothermal. Selanjutnya, para narasumber akan ditanggap oleh penanggap Mas Wisnu Utomo. Beliau adalah Direktur Advokasi Pertambangan Selios. Untuk kepada Mas Wisnu, saya persilahkan. Monggo Mas Wisnu. Oke, terima kasih Mbak. Terima kasih teman-teman. Mas Aan, ketemu lagi. Kang Dadang, terus eh, siapa? Kang Hendrik, Bang Anton, dan tadi Bang siapa? Antoni ya? Andreas, Bang Andreas dari. Nah ini baru pertama kali ya ketemu sama Bang Andreas nih di Flores ya. Biasanya yang dari Flores tuh ketemunya sama Tony Mataloko gitu, terus Pocoleok, kemudian Waisano. Nah ini baru nih yang dari Lembata. Terima kasih teman-teman eh, sudah mengundang saya di sini untuk menanggapi. Ya tadi ada beberapa catatan dari diskusi malam ini. Tapi saya agak
bertanya-tanya juga sebetulnya soal geotermal. Jadi mungkin kalau di daerah lain ya, di daerah lain tuh maksudnya negara gitu yang ya, ada geotermalnya kayak Islandia, kemudian New Zealand gitu ya, itu geotermal dipandang sebagai energi bersih tadi ya gitu. Tapi kenapa mungkin juga mereka akan kaget gitu. Kenapa di Indonesia geotermal ditolak gitu, ditolak di mana-mana ya gitu. Nah, kalau saya ngelihatnya tuh karena di setiap geotermal itu pasti ada di gunung ya, dan warga di Pulau Jawa, di Flores dan di mana-mana tuh itu yang strukturnya apa adat gitu ya, itu tinggalnya sudah ya memang gunung itu tempat tinggalnya gitu. Pertama misalnya di Jawa Barat ya yang saya pelajari itu kenapa waktu ke Ciremai ke tempatnya Hendrik ada stupa apa ya batu gitulah ya, situs-situs batu. Kemudian di Waisano juga ada namanya Compang kalau di Waisano. Eh, di Ciremai itu ada sapi Nandi gitu ya, tempat ya kayak tempat persembahan gitu. Dia batu melingkar berarti kan dulunya ada, sudah lama di situ ada peradaban. Nah, karena geotermal selalu di atas gunung, maka dan orang-orang yang tinggal di gunung juga itu, maka warga yang tinggal di situ akan khawatir dengan dampak-dampak yang sudah terjadi. Tapi ini juga dampak-dampak ini tuh sebetulnya juga belum lama dipelajari ya, terutama di Indonesia sebetulnya. Saya ingat betul waktu Ciremai bergejolak gitu 2014 ya, kalau nggak salah. Kemudian ada dukungan juga dari pesantren Buntet Basul Masail waktu itu mengharamkan geotermal. Nah, ini belum banyak yang mempelajari apa itu geotermal gitu dan belakangan mulai rame. Nah, kalau kita lihat 2014, 2015 ke sana gitu ke atas ke bawah gitu ya geotermal 2015 ke sana lah 2014 sampai 2007, 2006 gitu. Itu gelombang pertama geotermal mulai masuk di Indonesia dan maksudnya gelombang pertama tuh mulai rame ya, walaupun Dieng dan Patuha sudah ada dari tahun 70-an gitu. Tapi mulai ramenya tuh gelombang pertama itu sekitar 2015 ke sana gitu. Misalnya di Gunung Lawu itu kan dulu PGE ya, Pertamina Geothermal, kemudian di Ciremai ada Chevron, di eh, Cisolok sekarang di Sukabumi itu dulunya perusahaan Jawa Barat, patungan antara perusahaan Pemda, kemudian Jusuf Hamka dan Bakri, tapi gagal gitu, hanya ngebor satu sumur waktu itu di Cisolok dan sekarang Sinarmas. Nah, ini gelombang kedua nih yang sedang banyak kita bicarakan ini. Nah, kenapa perusahaan-perusahaan geotermal yang masuk ke Tapak waktu itu ya, khususnya di Jawa Barat, Maluku dan Flores itu gagal melanjutkan proyeknya? Karena geotermal itu mahal gitu. Resiko begini, ngebor itu kan mahal ya, melakukan pengeboran. Kemudian resikonya juga tinggi gitu. Belum tentu panasnya dapat gitu. Udah dibor, duit sudah keluar banyak ya, dana sudah keluar banyak, tapi panas buminya tidak memadai secara komersial gitu. Sehingga itu merugikan perusahaan. Nah, kenapa banyak yang gagal dan kemudian dicabut WKP-nya? Misalnya Ciremai itu kan WKP dicabut gitu. Kemudian Gunung Lawu juga WKP dicabut dan sekarang mulai pelelangan lagi. Nah, karena ada program yang sangat berpengaruh yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia itu namanya government drilling atau pengeboran pemerintah. Jadi pakai skema PSPE ya, eh, penugasan survei pendahuluan dan eksplorasi. Nah, ini biasa dilakukan oleh perusahaan BUMN, kalau nggak Pertamina, PLN, ya Geodipa gitu. Ditugaskan, ngebor, kemudian sekali satu lubang aja, satu lubang, oh ini udah ada panasnya nih, silakan dipersiapan, lalu persiapan lelang gitu. Nah, makanya banyak sumur-sumur terbengkalai gitu. Misalnya di Tulehu ya, di Ambon, itu PT PLN ngebor 2010 dan ditinggalkan. Kemudian di Cisolok tadi itu juga PT Rekin Geothermal ya, Rekin Jabar, Jabar Geothermal, itu juga ditinggalkan. Di Mataloko juga sama gitu. Karena duitnya nggak ada. Nah,
tadi yang government drilling itu didanai oleh APBN gitu. Sekitar 3 triliunan ya kira-kira gitu. Maka semua resiko pengeboran itu ditanggung oleh APBN gitu. Perusahaan tinggal lanjutin aja, dia sudah dapat jaminan bahwa panas buminya memadai secara komersial. Silakan lanjutkan. Maka ketika Sinarmas masuk ke Gede Pangrango, kemudian ke Cisolok, Sinarmas juga, Cisolok itu di Gunung apa Halimun ya, komplek kawasan Halimun Salak di Sukabumi. Kemudian sekarang Ciremai juga sedang akan didorong untuk dilelang. Nah, termasuk Jenawi. Jadi yang dulunya WKP Gunung Lawu, sekarang namanya WKP jadi Jenawi gitu. Jadi cuman ganti-ganti ini doang, nama ya. Makanya ada berita kalau WKP di Gunung Lawu itu hoax gitu. Karena namanya memang bukan Gunung Lawu, walaupun itu di kawasan Gunung Lawu ya, Mas Aan ya, Jenawi itu ya. Gitu. Ya. Jadi nama WKP itu WKP Jenawi gitu. Nah, ini akal-akalan. Nah, kenapa juga kemudian di Gunung Lawu belum ada perusahaan yang masuk gitu. Di Tampomas juga sama, di Ciremai juga sama, karena memang belum dijual ya, dalam tanda kutip gitu, dijual gitu. Nah, ini kayak misalnya saya kan sekarang lagi banyak di Jawa Barat ya. Jadi ngomongin soal tadi kawasan gunung-gunung ini, sebetulnya Kang Hendrik ya di sini yang juga sudah duluan ya mengusir Chevron dari Gunung Ciremai, itu juga punya tugas untuk ke gunung-gunung lain gitu, ke Tampomas di Sumedang, kemudian ke Gunung Gede Pangrango di Cianjur, ke Cisolok di Sukabumi, kemudian ke Halimun yang di perbatasan Banten ya gitu. Nah, itu semua ada WKP di Jawa Barat situ. Dan satu lagi di Galunggung Papandayan, Papandayan. Nah, juga Mas Aan, ini di dekat Karanganyar tuh juga banyak ya. Misalnya yang nggak deket jalan kaki, tapi masih sama-sama Jateng gitu. Di Magelang gitu ada Geodipa di situ, baru cair pendanaan dari EDB, kalau saya nggak salah itu dari EDB ya. Kemudian itu namanya di Telomoyo, Candi Umbul nama WKP-nya. Selain di Dieng ya, Dieng juga lagi mau dibangun unit 1, 2, dan 3. Ya, pendanaannya sudah ada gitu, tinggal bagaimana respon warga di Tapak. Nah, ngomongin soal respon warga sebetulnya. Tadi ada cerita dari Lembata, menarik, soal trauma yang bisa dijadikan setidaknya ya, jadikan narasi soal kenapa geothermal ini berbahaya gitu. Itu akan memicu bencana. Misalnya tadi dibilang ada sejarah gempa ya, 5, berapa skala Richter. Kemudian juga kalau di catatannya SDM di Lembata tuh rawan longsor juga gitu geologinya ya. Jadi trauma-trauma ini juga yang bukan dulu itu sering dipakai di titik-titik tapak panas bumi yang warganya nggak mau itu dibor di panas bumi gitu ya. Kayak di mana Cisolok barusan gitu. Belum lama ini, sebulan yang lalu, alasan mereka menolak geothermal itu karena pertama ngelihat Gede Pangrango menghadang beko, itu rame di berita. Kemudian mereka mencari info kenapa warga Gede Pangrango menolak, dan ternyata nyambung gitu dampak soal H2S itu dengan pengalaman hariannya ya di kampungnya gitu. Ada air panas gitu, air panas ya, pemandian air panas ya di sungai gitu, dibuat bak, tapi kalau itu bak kamar mandi juga, kalau pintunya ditutup 5 menit aja di situ pusing katanya menghirup gas itu. Nah, apalagi katanya yang geothermal yang itu asapnya lebih banyak gitu ya. Itu jadi cerita soal bahaya ini kita nggak perlu banget gitu ditimpa tingkat warga ini, nggak perlu banget harus ngerti teknis apa segala macam ya. Ya diceritakan saja dampak-dampak itu gitu. Karena itu yang akan juga memicu tadi gerakan jaga kampung ini jadi kuat gitu ya.
kayak di tempatnya Mas Aan kan sampai sekarang masih solid ya Mas ya, gitu di Karanganyar gitu. Termasuk juga di Gede Pangrango 2 kali beko dalam 2 bulan ada atau 1 bulan tuh Kang Dadang itu ada 2 kali dan berhasil dihadang ya oleh warga di sana gitu. Nah, ada satu lagi ini terakhir mungkin ya, ini soal PT PLN gitu di Flores. Ini yang tadi ada cerita menggunakan nama adat di tetangga lain, di Lembata gitu, di desa Atadei ya, Atakora. Rumah Eda, rumah adatnya Eda namanya kalau yang dipakai PLN, tapi dipakai di Atakore ya, yang itu rumah adatnya namanya Unarayan. Jadi struktur adat mau diacak-acak juga nih sama PLN, itu juga dilakukan di Pocoleok gitu oleh PT PLN. Tanah kolektif adat disertifikasi sama PLN gitu. Ya itu untuk merusak dan ini yang selalu pertama kali dilakukan oleh perusahaan adalah mengacak-acak atau memicu konflik horizontal gitu. Jadi bukan alat berat ya yang pertama masuk bukan apa gitu tapi membelah struktur sosial gitu. Jadi bahkan di Pocoleok tuh ada ZIN. Nah, kalau istilah kita tuh ZIN mungkin atau pamflet lah, itu buatan PLN gitu. Dia yang disebarkan ke warga gitu. Jadi kenapa geotermal itu harus diterima dan apakah benar gitu itu memicu bencana gitu. Dia ngambil kasus di Mataloko yang lumpur, jadi dia bilang dari sekian belas unit PLTP di Indonesia hanya satu yang di Mataloko yang ngeluarin lumpur gitu. Ini ya argumentasinya PLN di pamfletnya itu. Jadi selalu memang ada usaha-usaha itu niscaya gitu. Tinggal bagaimana kita juga membangun narasi ya di warga gitu ya. Maksudnya kita tuh warga yang kita pakai juga nggak kalah keren gitu buat ngebangun narasi untuk menjaga kampung dari kerusakan geotermal dan mudah-mudahan aja teman-teman ya solid ya sampai gelombang kedua soal geotermal ini berakhir. Tadi sebagai catatan kalau uang government drilling yang 3T itu sekitar 3 triliun rupiah itu juga ya bentuknya ada pinjaman, ada hibah dari Bank Dunia dan New Zealand gitu. Jadi duit kita, duit publik juga ada di situ. Artinya kalau benar tadi kata Mas Aan, kalau kita menolak geotermal di satu lokasi, misalnya tadi Mas Aan Karanganyar, itu sebetulnya tidak hanya di Karanganyar, kita juga menolaknya bukan karena dia hadir di Karanganyar, tapi karena geotermalnya itu sendiri gitu. Itu pakai di publik juga di situ. Walaupun perusahaan nama yang muncul adalah perusahaan swasta. Ya, terima kasih teman-teman. Segitu saja dulu dari saya, Mbak. Selamat malam. Oke, terima kasih banyak Mas Wisnu dan terima kasih banyak kepada para narasumber dan juga para penanggap. Mas Wisnu sebagai penanggap. Berhubung sekarang adalah sesi diskusi, jadi saya membuka termin penanya bagi para peserta yang mungkin ingin bertanya kepada narasumber dan mungkin ingin menambahi atau memberikan insight reflektif tentang geothermal. Silahkan, saya persilahkan. Kang Arya bersuara, Kang Arya, ayo bertanya. Kang Cece. Oke, mungkin apakah eh, na- dari narasumber ada yang ingin menyampaikan refleksi kembali? Oke, saya menambahkan, Mbak, nggak apa-apa. Gini, halo, Mbak moderator. Ya boleh, monggo Mas Aan. Oke, selamat malam semuanya, teman-teman yang saya hormati.
beberapa kali terkait dengan isu geotermal ini memang menjadi isu hangat di lokal kami ya di Kabupaten Karanganyar. Yang perlu kami sampaikan utamanya kepada Mas Wisnu, coba kami ini dibantu untuk kaitannya dengan beberapa data termasuk apa yang Mas Wisnu sampaikan ketika negara menganggarkan sejumlah uang kemudian kami penduduk lokal itu sama sekali kan tidak tahu kapan ini mau dilaksanakan, survei pendahuluannya ini schedule-nya seperti apa kan gitu. Ini mohon nanti teman-teman yang lebih kompeten di sana ini untuk berbagi informasi dengan kita, gitu aja. Terima kasih. Oke, terima kasih Mas Aan. Lalu sebetulnya saya nih ada pertanyaan nih kepada para narasumber kita terkait ini tentang bagaimana kira-kira itu kayak sumber kekuatan solidaritas yang paling besar apa sih yang bisa yang jadi mungkin kayak apa ya? Jadi semacam bahan bakar dari semua komunitas ini kepada Pak narasumber. Monggo. Mungkin dari Kak Anton, Mas Aan, Kang Dadang. Nggih, gini saya dulu masuk. Nggih, terima kasih Mbak. Selama ini sejak 2017 kami memang merawat eksistensi kawan-kawan ini karena butuh endurian yang lama, butuh tenaga yang sangat ekstra, kemudian pemikiran kan gitu untuk bagaimana agar semangat kawan-kawan ini selalu terjaga, semangat masyarakat ini selalu terjaga. Ada beberapa hal yang kami lakukan. Pertama itu bahwa di kami di Gunung Lawu ini menjadikan bahwa gunung adalah ibu bumi. Artinya segala sumber kehidupan ada di sana, utamanya terkait dengan air gitu. Itu isu yang terus kita apa namanya olah kan gitu. Yang kedua kaitannya dengan kalau di Gunung Gede tadi ada Punden Berunda kan gitu. Kalau di Gunung Lawu ini ada beberapa situs warisan leluhur ini berupa candi-candi di mana ini merupakan eh, peradaban agama Hindu kuno. Ya Hindu kuno yang ada di Candi Ceto, Candi Sukuh dan Candi Ketek. Itu. Terus kemudian yang ketiga yang kita agitasikan kepada masyarakat bahwa resiko eh, lebih banyak madorotnya daripada manfaatnya. Apalagi untuk pertanian karena ada beberapa hal yang dieksploitasi untuk pembangkit listrik tenaga panas bumi ini terkait dengan kebutuhan air. Jadi tiga hal poin ini yang memang terus kami sampaikan kepada masyarakat dan alhamdulillah ketika disentuh di wilayah-wilayah sensitif ini masyarakat itu masih satu suara gitu. Itu ya. Selain juga memang apa namanya pemerintah daerah juga mendukung kami, alhamdulillah. Mendukung kami dari DPRD, dari eksekutif kan gitu, dari tokoh agama, tokoh masyarakat, hampir sama kan gitu. Dan insya Allah ya itu hanya menjaga endurian kita lah. Kalau kalau pemerintah nekat dengan proyek ini di Gunung Lawu dan gunung-gunung lain, kenapa sih kita nggak bisa lebih nekat dibanding mereka kan gitu. Itu saja. Terima kasih. Terima kasih Mas Aan. Barangkali dari Kang Dadang atau Kak Andreas. Tambahan dari saya. Sorry. Siap, Mas. Saya sepakat saya sepakat apa yang disampaikan dengan Mas Aan bahwa gunung adalah seorang ibu yang harus kita jaga, yang harus kita lindungi, yang harus kita lestarikan. Gitu. Karena sumber utama kehidupan warga di kaki gunung itu tidak lain adalah dari gunung itu sendiri. Jadi
sumber utama penghidupan warga ya ada di gunung gitu. Jadi kalau gunungnya rusak, kalau gunungnya hancur ya kita nggak bakal bisa makan, nggak bakal bisa bertahan hidup gitu. Dan yang menjadi semangat warga di Tapak itu untuk penolakan geotermal ini karena ya kita harga mati gitu. Karena sumber utama penghidupan masyarakat dari pertanian kita tidak bisa diubah lagi, harga mati gitu. Walaupun ada beberapa sekarang itu ada mata pencarian yang baru yaitu dari wisata pendakian, itu gak seberapa warga, tapi yang paling banyak mayoritas itu warga di sekitar Cipanas, Pacet, Cugenang itu ya pertanian gitu. Jadi harga mati. Kalau misalkan emang proyek ini dipaksakan ya otomatis warga akan kehilangan mata pencarian kayak gitu, akan kehilangan masa depan gitu, bukan lagi untuk sekarang tapi untuk ke depan anak cucu kita nanti gitu. Paling itu yang sedikit saya sampaikan gitu. Siap, makasih Mbak. Oke, terima kasih Kang Dadang. Mungkin dari Kak Andreas atau Mas Anton atau mungkin Mas Wisnu mungkin Oke, adakah ini? baik. Oh ya, monggo. Ya, oke. Untuk di daerah saya di kampung saya di Atadei, di Atakore khususnya itu memang lokasi pengeboran yang sudah dibebaskan di tahun 2007, kemudian oleh PLN itu melakukan perluasan lagi kan. Di lokasi itu memang lokasi area yang disakralkan begitu. Karena berkaitan dengan leluhur yang kita hormati, kita hargai, itu namanya Inakar. Nah, itu sebagai sosok leluhur yang dimana di situ terdapat yang namanya dapur alam. Jadi ada ritus tahunan yang selalu dilakukan di situ, istilahnya memberi makan leluhur begitu. Dan ritus itu berkaitan erat dan tidak dapat dipisahkan dengan ritus lain yang namanya tunkuar atau bakar jagung baru bagi para pemangku. Jadi jika ritus yang namanya ploekuar itu tidak dilakukan, maka ritus tunkuar atau bakar jagung itu tidak bisa dilakukan juga gitu. Nah, jadi masyarakat saya itu mempercayai kesakralan tempat itu. Nah, namun dalam advokasi saya sendiri kan tinggal menetap di ibu kota kabupaten. Untuk pergi ke kampung saya butuh 2 jam dengan sepeda motor. Dan sejak 2024 selalu turun, nginap 2-3 hari advokasi ke warga. Dan masyarakat percaya bahwa itu barang rusak, akan merusakkan tatanan adat dan budaya ritus yang ada di situ, begitu. Nah, kesadaran warga itu sendiri itu baru mulai muncul di tahun 2024. Kenapa demikian? Karena dari tahun 2002 itu beberapa oknum pemerintah di staf pemerintah yang juga orang asli dari kampung saya juga itu sudah menyebarkan hanya dampak-dampak positif dan mereka mendapatkan seperti jatah ASN walaupun mereka bukan pemilik lahan begitu. Nah, sampai dengan tahun ini pun, nah itu justru makin banyak begitu. Jadi justru warga itu mendapat tekanan sendiri oleh sesama keluarganya mereka yang adalah ASN begitu. Sehingga untuk suara warga sendiri pada mayoritasnya itu menolak. Tapi bagaimana keberanian untuk mengekspos suara penolakan sampai ke tingkat kabupaten sendiri itu masih belum ada begitu. Ada rasa kurang percaya diri. Tapi kalau misalkan kalau kita turun damping ya begitu, karena saya juga orang asli sana, karena kita pernah adanya forum masyarakat desa untuk pengambilan keputusan, itu semua mayoritas menolak. Bahkan per hari Minggu kemarin saja, itu ada pengumuman setelah ibadah gereja, itu mayoritas umat yang hadir itu begitu diserukan penolakan, semua pada menerima dengan tepukan tangan gitu. Hanya sekali lagi, memang ada hal-hal yang memang kami perlu memperkuat di basis intinya sendiri, karena
rasa percaya diri beberapa teman-teman yang tinggal menetap di kampung itu masih belum kuat. Kalau kita hadir bersama, ya pasti semangatnya itu ada gitu. Bahkan mereka sendiri mendesak untuk dilakukan demonstrasi di tingkat desa kan. Nah, jika saya bilang saya berhalangan hadir, apakah kalian bisa sendiri? Nah, itu mereka agak berkeberatan gitu. Karena saya sendiri kurang tahu kenapa. Karena mereka tuh punya kekhawatiran jika berhadapan dengan oknum pemerintah nanti, itu mereka diarahkan untuk bermain di ranah-ranah teknis. Padahal saya sudah bilang ya, sudah ungkapkan saja kekhawatiran kita, kepercayaan kita yang turun-temurun itu. Itu kuncinya ada di situ. Jadi jangan bermain di ranah-ranah teknis seperti itu. Jadi memang untuk suara warga di Atakore itu mayoritas itu menolak, hanya untuk mengeksplor lebih tegas sikapnya itu masih belum kelihatan gitu. Kira-kira begitu. Oke, baik Kak Andreas. Dari Mas Anton atau Mas Wisnu, barangkali ada yang ingin disampaikan? Sedikit saja ya, Mbak Oke, Jessica. Mas Anton. Jadi mungkin saya bikin sedikit ya, karena saya sebagai POV-nya sebagai orang yang tidak hidup langsung dengan proyek geothermal. Nah, jadi saya sebagai sudut pandang bagaimana orang-orang kota ataupun orang-orang yang tidak hidup langsung terdampak dengan proyek seperti ini. Jadi mungkin satu hal yang mungkin saya juga tanyakan kepada kawan-kawan yang hidup di sekitar proyek ya, bagaimana keterlibatan perempuan, anak ataupun orang-orang lintas generasi dengan apa namanya kita membangun narasi ataupun kita bersama-sama dalam sebuah solidaritas ini ya. Jadi karena kita hidup ketika kata jadi sesuai dengan tema malam hari ini tentang solidaritas warga. Jadi solidaritas ini artinya kita bisa saling memberitahu, memberi informasi dan saya rasa eh, bagaimana kita mengabari. Ya, jadi ini dalam hidup dalam sebuah zaman era ketika orang lebih mudah membuka HP daripada membuka media. Jadi yang ingin saya katakan adalah kita hidup dalam dunia yang sebenarnya sudah saling terhubung. Jadi solidaritas ini perlu, endurance ini perlu ketika kita bisa bersama-sama. Jadi dalam hal ini mungkin saya pikir juga perlu melibatkan bagaimana generasi yang lebih muda untuk lebih peduli ya dengan kemampuan mereka yang mungkin lebih paham tentang sosial media dan sebagainya. Jadi dengan kita mengabari dengan semakin banyak. Tadi disampaikan bahwa orang-orang yang setuju lalu memberikan berita-berita seperti apa, tentu saja kita juga perlu membangun sebuah narasi yang sesungguhnya ya, dampaknya sesungguhnya seperti apa ya. Karena kadang-kadang kita berbicara seperti Zoom ataupun seminar itu orang tidak semua bisa mendengar, tapi lewat video-video pendek, lewat sebuah potongan-potongan video tentang fakta kerusakan yang diakibatkan oleh proyek geothermal ini bisa menjangkau eh, orang lebih banyak, solidaritas yang ditimbulkan juga lebih kuat. Mungkin seperti itu. Terima kasih. Oke, terima kasih Mas Anton. Dari Mas Wisnu, mungkin barangkali ada yang ingin ditambahkan? Mas Wisnu, oh ya, Iya, monggo. ya, Mbak. Iya, sama sebenarnya saya sudut pandangnya bisa jadi gini. Yang saya lihat ya gitu, setidaknya dari beberapa upaya warga yang terutama yang mengusir perusahaan geothermal ini memang dipengaruhi tadi soal ikatan antar warga yang menolak ini gimana gitu. Nah, karena dia sangat berpengaruh sebetulnya terhadap apa daya tahan sikap warga ini. Misalnya kalau ini dari beberapa kasus ya, karena begini, kalau saya tuh ngelihat perusahaan geotermal ya yang beroperasi di lapangan, misalnya kayak Medco, kemudian Sinarmas, Pertamina dan lain-lain, itu kan yang mengoperasikan di lapangan, tapi yang mendanainya ini loh, banknya apa? Saya contoh kayak di Waisano ya, yang mendanai Bank Dunia gitu. Bank Dunia lewat PT SMI atau Sarana Multi Infrastruktur gitu. Lalu disalurkan lagi ke PT Geodipa. Nah, dijegalnya di Bank Dunia gitu. Karena begini, kalau sejujurnya sih eh, saya agak tidak percaya ya kalau soal geotermal ini lalu kita adukan ke pemerintah Indonesia gitu. Dalam artian
apakah mereka akan merespon, karena saya 2 kali 3 kali gitu ketemu atau menyampaikan gitu bahwa geotermal itu begini-begini gitu ya dampak-dampaknya sesuai dengan temuan di report kita. Selalu 3 poin yang mereka sampaikan atau respon gitu ya, bahwa warga yang menolak geotermal itu warganya karena mereka nggak tahu gitu. Seolah-olah kalau warga tahu warga akan menerima geotermal gitu kan. Kalau kayak gitu, itu pertama. Yang kedua, em, karena eh, warga menolak itu karena dia tidak diturut sertakan, diikut sertakan gitu dalam proyek ini gitu ya. Ada 2, sorry bukan 3, 2 itu yang selalu dijawab oleh baik dari Sekretariat JETP, Just Energy Transition Partnership, ESDM maupun PLN. 2 poin itu. Bahkan dari UNDP ya, terakhir UNDP dia ada 2 itu gitu. Nggak tahu warga itu, makanya mereka menolak gitu. Padahal warga ternyata tahu gitu dampak-dampaknya. Nih kayak kalau kita tanya di tadi apa Kang Dadang, kemudian Mas Aan gitu juga itu kan tahu gitu dampak-dampaknya. Misalnya di Flores belajar dari Mataloko ya, dari Ulumbu di sekitar Pocoleo, gimana yang dialami warga di sana. Yang di Jawa dari Dieng gitu ya. Jadi tidak ada tuh mereka merespon, oke nanti saya terima usulnya, nanti akan saya batalkan. Enggak. Tapi kalau dijegalnya di pendanaan, saya kayak Waisano itu Bank Dunia, kemudian Pocoleok itu Bank Pembangunan Jerman atau KfW, ya namanya KfW pakai nama Jerman ya, jadi agak susah lidah saya nyebutnya. Itu kan terhenti tuh gara-gara kemarin ada 5 orang ditangkap, 3 diantaranya adalah jurnalis di Pocoleok dan 2-nya adalah warga. Banyak yang berkirim surat ke KfW untuk menghentikan pendanaan itu, dan sampai kemudian itu ditunda kan pendanaannya. Bank Dunia malah mencabut pendanaan yang di Waisano, tapi dipindah duitnya ke Jailolo gitu. Nah ini juga agak anomalinya ya. Gitu itu rilisnya Bank Dunia kalau yang itu. Nah jadi tapi di Gunung Gede Pangrango Sinarmas ini belum tahu nih siapa yang danain gitu. Karena biasanya begini, begitu perusahaan melakukan eksplorasi itu biasanya pakai duit duit sendiri yang mereka cari sendiri dari beberapa bank ya. Misalnya Medco di Ijen, waktu saya nulis Ijen itu dia ke Bank BNI, Mandiri, kemudian Bank Wuri Bersaudara itu. Nah, itu lalu kemudian dana selanjutnya adalah dari Bank Pembangunan Internasional Amerika gitu. Yang itu diklaim sebagai Just Energy Transition Partnership. Nah, kemungkinan Sinarmas juga akan begitu. Jadi dia akan mengerjakan semuanya dulu. Begitu masuk tahap konstruksi dan sudah siap beroperasi, dia akan mencari pendanaan dari luar. Karena kalau pendanaannya dari nasional ya, bahkan di batu bara pun sulit. Kayak Bank Mandiri, BNI, dia akan tetap berinvestasi ke situ. Apalagi di panas bumi gitu. Itu ya. Dijegalnya di situ. Kalau di sudut pandang yang saya lihat gitu ya. Tapi untuk daya tahan perlawanan ini gitu ya, biar berusia panjang gitu, karena menurut geothermal ini nggak setahun 5 tahun gitu, dia bahkan bisa sampai 10 tahun gitu. Yang membangun solidaritas, kalau saya ambil contoh kasus ya, itu di Kulon Progo, misalnya di Kulon Progo tuh ada pelelangan hasil pertaniannya gitu, jadi warga selalu ketemu, kemudian ada mujahadah, ada apa gitu ya. Artinya warga selalu ketemu. Nah ini dan itu kan berarti selalu mengingatkan antar warga bahwa kita tuh eh, sedang memperjuangkan kampung kita gitu dari upaya perusakan oleh geotermal. Nah itu kalau kalau di yang saya lihat ya, selain tadi di soal menjegal dari sudut si donornya gitu, pendonornya. Nah tadi saya ngerespon Mas Aan nih terakhir, nanti Mas Aan, saya juga nggak tahu apakah info-info yang saya tahu ini relevan gitu bagi warga, karena begini, kemarin belum lama ya, minggu kemarin kayak Hendrik ngontak ya, carilah info soal di mana nih well pad di Cisolok ini akan dibor gitu titiknya gitu.
kemudian akses jalannya dari mana. Nah, hal-hal kayak gitu tuh baru saya rasa itu sangat relevan ya. Meskipun juga sulit nih kita mencari info soal itu. Jadi kalau soal pendanaan, nah itu bisa saya share gitu. Kalau ada ya infonya Mas Aan gitu. Karena di Jenawi ini masih prosesnya tuh statusnya WPSPE ya. Jadi masih wilayah penugasan, belum PSPE gitu, belum penugasan ya. Artinya kalau udah penugasan, kalau udah PSPE ini, berarti nama perusahaannya udah muncul nih yang akan ngebor di sana. Nah itu baru udah pasti diinfokan ke warga kalau itu tidak dimuat di berita nasional gitu ya. Kemarin juga pelelangan di Talaga Ranu tuh ada memang soal info geotermal ini sangat beberapa hal ya ketimbang yang lain sangat mudah untuk didapat meskipun tidak sangat rinci titik koordinat pengeboran gitu nggak sampai situ. Karena ESDM sedang menjual sangat gigih menjual panas bumi ini ke internasional. Jadi websitenya tuh udah kayak katalog kalau kita datang ke restoran mau makan apa atau mau duduk di mana, mau apa itu udah ada di situ. Ada 360 titik WKP, segala apa potensi panas bumi segala macam tuh kan ada semua. Bahkan info yang lelang gitu. Siapa aja yang ikut, kemudian tanggal berapa diumumkan pemenang lelang itu gitu. Ada kalau itu. Tapi nanti coba juga kayak kita perlu diskusi juga ya Mas, apa aja kira-kira yang relevan buat teman-teman di Gunung Lawu soal info itu. Pasti saya share Mas kalau ada ini. Terima kasih Mbak. Oke, terima kasih Mas Wisnu. Ini ada beberapa pertanyaan di kolom chat room. Ini dari Oppo A54 terkait masalah geotermal ini. Kan ada regulasi atau undang-undang yang mengatur. Kalau tidak salah itu UU nomor 32 tahun 2014. Apakah ada cara untuk melawannya dan tanggapan narasumber sendiri itu seperti apa? Monggo. Monggo, apakah ada dari eh, mas-mas narasumber yang ingin Ya, merespon soal pertanyaan? Undang-Undang Panas Bumi ya ini ya. Tahun Iya, 2004. betul. Iya kan? Jadi, nah ini tuh Undang-Undang Panas Bumi, kenapa pertambangan, dia bukan masuk dalam pertambangan ya, masuknya jadi pemanfaatan izin lingkungan gitu. Karena kalau dia statusnya pertambangan atau masuk dalam sektor pertambangan, dia tidak bisa ngebor di kawasan hutan lindung dan hutan konservasi gitu. Misalnya Gunung Gede itu 25.000 hektar sekian, 25.000 sekian hektar itu di kawasan konservasi kan, gitu dari 92.000 hektar WKP-nya. Nah, ini kalau statusnya pertambangan nggak bisa dia tentu saja di wilayah itu, maka diubahlah di itu gagasannya di World Geothermal Congress ya, kalau nggak salah itu 2010 di Bali, Kongres Geothermal Sedunia itu di Bali, gitu. Jadi harus mengubah eh, pertambangan geotermal dari pertambangan ke pemanfaatan eh, lingkungan gitu. Nah, tapi jadi ESDM itu pun masih bermasalah ya, itu sangat bermasalah gitu dengan mengeluarkan panas bumi dari pertambangan. Tapi ESDM itu lagi bikin peraturan Menteri ESDM ya tentang pemanfaatan mineral ikutan panas bumi. Jadi kalau panas bumi itu kan ngambil air dan memanfaatkan uap ya. Kira-kira gitu secara teknis. Uapnya lalu dikonversi jadi listrik gitu. Nah yang ikut kesedot di air itu gitu, itu ada silika, ada seng, ada litium macam-macam. Nah ini nih dimanfaatin, mau dimanfaatin gitu. Jadi pupuk, jadi amoniak, jadi hidrogen hijau gitu, segala macam. Jadi seng, jadi kaca gitu ya. Nah, itu akan diatur dan dimanfaatkan berarti gitu. Dia yang tadinya klaimnya adalah geotermal hanya memanfaatkan uap, itu sekarang udah enggak gitu. Kalau peraturan itu disahkan, peraturan itu sudah dikonsultasi publik, diselenggarakan konsultasi publik. Kalau itu disahkan, itu mematahkan argumennya sendiri gitu. Artinya ini dia ngambil mineral dari dalam bumi, tapi bukan pertambangan gitu. Jadi makin banyak aja yang diekstraksi dari dalam perut bumi, tapi bukan pertambangan sebutannya. Nah ini semakin berbahaya nih. Maka
tadi daripada bukan bukan ini gini, tetap mengajak pemerintah daerah untuk menolak geotermal itu tetap dilakukan karena geotermal itu urusan pusat. Jadi pemerintah daerahnya diajak kayak di Karanganyar kan sampai bupatinya nolak geotermal gitu. Kemudian kalau yang tambang emas Trenggalek itu juga bupatinya nolak tambang emas karena yang memutuskan adalah pemerintah pusat ya. Nah, di warga kalau yang daerah tetap harus dituntut terus diajak walaupun nggak bisa apa-apa dia harus statement gitu. Tapi di pemerintah pusat ini udah nggak bisa goyang nih soal geothermal ini gitu. Maka yang dilakukan adalah penguatan di tapak di kampung kita sendiri dan kampung-kampung yang lain yang melakukan hal yang sama gitu. Misalnya ya Lembata ya main ke Bejawa gitu, kemudian main ke Pocoleok, main ke Waisano, ketemu yang Jawa Barat sama yang Jawa Tengah gitu. Jadi ketemu antar titik. Kita perjuangannya benar-benar di kampung halaman kita sendiri gitu. Tidak dan tadi yang donor ya, menghadang si donornya, biar dia nggak mengalirkan uang itu ke proyek ini gitu. Gitu kalau saya terima kasih Mbak. Oke, terima kasih Mas Wisnu. Ini juga ada pertanyaan dari Mas Zain. Halo Mas Zain, Kak Zain. Oke, tampaknya Kak Zain. Oh ya, halo Kak Zain. Ya, Oke, halo. iya silahkan monggo pertanyaannya Kak Zain. Oke, mungkin ini untuk aku sendiri ya, memang mungkin perkenalan dulu. Aku Caca Jailani dari Gunung Gede juga sebenarnya. Eh, Terima kasih teman-teman untuk yang mungkin udah bisa menjadi narasumber yang begitu membangun solidaritas ini lebih jauh lagi gitu. Nah, eh, yang aku pelajari juga memang dengan teman-teman, satu, tetap ya perjalanan kita adalah bagaimana proyek ini tidak berjalan gitu. Namun kita juga melihat di beberapa wilayah, tepatnya mungkin untuk seluruh Indonesia ini kan hampir eh, 300 lebih lah sebaran potensi tambang panas bumi gitu. Apalagi dari Pulau Jawa itu mungkin lebih dari 26 WKP. Sementara untuk di Jawa Barat kan itu ada 10 sampai 15. Nah, yang menjadi pertanyaannya adalah geotermal ini seringkali eh, didengarkan kepada masyarakat ini adalah energi terbarukan gitu. Dan di situ lagi diperkuat secara hukumnya itu kita nggak main-main gitu. Apalagi tadi mungkin udah disinggung juga tentang masalah undang-undang tahun 2014 ya. Bagaimana yang tadinya pertambangan masuk menjadi jasa lingkungan. Nah, sementara untuk khusus Gunung Gede ataupun di Pulau Jawa rata-rata kan itu dikonservasi gitu. Ketika PSN ini berdiri di belakang proyek geotermal ini, seringkali ini bisa membantah undang-undang yang mendukung bahwa lingkungan ini harus tetap terjaga dengan nama PSN ini gitu. Apakah memang tidak ada undang-undang yang lain atau sementara ya di undang-undang itu kan banyak yang sering bertabrakan kayak gitu. Apakah PSN ini benar-benar sekuat itu tidak bisa dibantah dengan yang lain? Mungkin satu itu. Yang selanjutnya, geotermal ini kan kalau menurut pemerintah, pandangan pemerintah dan pandangan di masyarakat itu kan itu sangat-sangat drastis gitu. Jauh berbedanya itu sekitar kita nggak bisa ngebayangin ya gitu. Nah, sementara beberapa wilayah yang memang dibangun dari tahun 70-an itu di tahun sekarang ini dari 2014 itu sering sekarang kita mendengar bahwa geotermal ini menimbulkan banyak permasalahan apalagi di isu lingkungan itu gitu. Apakah tidak cukup mungkin untuk pemerintah dan bagaimana cara kita untuk membangun bahwa sebenarnya ini sudah melarang undang-undang ini sudah benar-benar mengatur tata kelola lingkungan itu tersebut. Mungkin seperti di Mataloko. Mataloko dibangun mungkin tahun 80-an ketika ada dampak terjadi dan ini tidak bisa dihentikan. Apakah memang pemerintah itu tidak bisa melek gitu di urusan seperti itu? Nah, mungkin itu dulu dari saya. Terima kasih buat teman-teman ya.
Iya, terima kasih Mas Zain, dari teman-teman narasumber, apakah ada yang ingin merespon dari pertanyaan dari Mas Zain? Dari Kang Dadang atau Kak Andreas, dari Mas Anton atau Mas Aan atau Mas Wisnu mungkin? Cek, tadi apa Cek? Pertanyaannya Cek? Eh, ini Kang, kalau kalau dilihat di secara hukum gitu kan, pemerintah menggunakan undang-undang bikin satu hukum untuk memperkuat bagaimana proyek geothermal ini terus dijalankan gitu, Oh, apapun itu resikonya. Nah, di belakang geothermal ini kita mengenal bahwa memang oh ini udah ada undang-undangnya. Ini PSN. Lagi-lagi ketika kita mempertanyakan kepada pemerintah daerah, khususnya untuk di Gunung Gede ya. Karena pemerintah daerahnya ini, eh, saya bilang 80% mereka udah ikut ke perusahaan dan mereka seringkali membohongi masyarakat dengan kata-kata PSN. Sekuat hmm. apa sih misalkan PSN ini, apakah tidak ada undang-undang yang lain yang bisa mengatur kembali atau mempertanyakan sehingga dengan nama PSN ini pemerintah dan juga pihak keamanannya terus-menerus untuk melanjutkan bagaimana caranya supaya proyek ini tetap jalan gitu. Jadi seringkali yang dihadapkan oleh masyarakat ini ketika kita menghadang, ketika kita mempertanyakan, itu seringkali kita dihadapkan dengan yang namanya undang-undang. Hmm. Sementara mereka lupa juga bahwa kehidupan masyarakat kan tidak semuanya harus diatur dengan undang-undang gitu. Kami di sini sudah hidup dengan damai, bertani dan juga yang lainnya. Cuman ganjalannya secara dihukum, rata-rata masyarakat itu dihadapkan dengan nama PSN. Ini adalah kebijakan pusat, pusat dan pusat terus. Kayak gitu, Kang. Terima kasih. Iya, tapi saya juga kalau ngelihat PSN tuh seolah-olah dia tidak terkalahkan gitu ya. Belum pernah ada warga yang menang di PSN gitu. Tapi kalau kita ngelihat Waisano gitu, itu kan bisa mereka gitu ya. Nah, itu cara dan apa? Apakah warga Waisano melakukan gugatan hukum gitu? Nah, mereka mereka bersurat kan ke Bank Dunia, ke Keuskupan, ke mana gitu. Nggak ada melakukan gugatan itu. Tapi begini maksudnya, ikhtiar untuk menggugat tuh biasanya sering memang perlu ya, walaupun selalu ada pesimisme gitu. Nah, masalahnya, lalu kalau misalnya gugat itu kalah, gimana? Itu kan yang biasanya membuat eh, ada demoralisasi di warga. Wah, kita secara hukum udah kalah nih, gimana? Berarti kita melanggar hukum dong. Itu bahaya tuh, kayak gitu tuh. Jebakan soal gugatan ini ya. Ini dia punya dua sisi gitu. Satu adalah itu memang ruang yang disediakan oleh pemerintah, silakan menggugat aja. Kalau dulu di masanya Jokowi itu kan sering banget kayak gitu tuh. Ya silakan menggugat gitu. Nah, gitu ya. Biar nanti kami yang eh, menyelesaikan gitu kira-kira. Dan lalu kalah. Gitu misalnya Kulon Progo dulu bandara gugat menang di PT UN, di MA kalah gitu. Kendeng menang sampai kasasi tapi lalu ubah izinnya tetap beroperasi. Jadi kasus-kasus kayak gitu itu juga perlu dipelajari kalau memang mau menggugat hukum gitu. Nah, upaya hukumnya tetap ada tapi ikhtiar itu tetap perlu dijalankan gitu. Cuman juga bukan menurut saya ya, bukan yang utama kalau saya melihatnya gitu. Tapi di sini poinnya adalah PSN tuh bukan tidak terkalahkan gitu. Gitu. Jadi jangan sampai dia jadi mitos bahwa PSN ini tidak terkalahkan gitu ya. Itu aja Kang Cece. Nah, kemudian ini apakah bagaimana soal ini? Kayaknya JR aja deh, JR ke MK ya. Mungkin ya. Kalau saya ngelihatnya pasal untuk mengembalikan atau menghapus pasal si pertambangan, geothermal itu bukan pertambangan gitu, lalu menggantinya dibalikin lagi pasal yang 2004 apa panas bumi yang 2003 undang-undang panas bumi bahwa geothermal adalah sektor pertambangan gitu. Itu paling begitu sih nggak tahu mungkin perlu ada
dari teman-teman yang lain nih ngerespon pertanyaan-pertanyaan ini. Tadi misalnya tuh Gus Faiz nanya yang 4 jam di Kamojang itu ngapain aja. Nah itu tuh perlu tuh Bang dijawab Bang. Ya, mungkin ada yang ingin merespon terkait pertanyaan tersebut. Oke, baik. Ini saya menjawab yang di Kamojang ya, karena saya sendiri juga ikut ke sana. Jadi di Kamojang itu kita ditunjukin itu di pembangkit. Karena waktu kita stuba di 2024, itu ada salah satu pembangkit yang sementara dalam perbaikan. Sehingga kita diizinkan untuk masuk ke situ. Lihat turbin, kemudian lihat sistem pendingin itu. Dan ya sudah setelah itu kita foto-foto gitu. Kita sempat minta untuk bisa tidak dibawa ke Kawah Kamojang. Hanya oleh perusahaan mengatakan bahwa waktunya sudah terbatas gitu. Jadi di Kamojang itu sendiri lebih banyak bersifat apa ya, seremonial belaka, sambutan-sambutan dari pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, DPR provinsi, DPR kabupaten, sehingga sempat ada ruang tanya jawab, tapi itu tidak sampai 30 menit. Karena sempat kita ajukan beberapa pertanyaan kritis ke pihak Kamojang sendiri, karena ada seorang geologis yang hadir juga. Hanya itu dia tidak bisa jawab. Nah, pandangan pribadi saya ini kan kita ini kan diberangkatkan oleh PLN UIP Nusra ke Indonesian Power yang juga anak perusahaan PLN kan. Hanya karena waktunya itu terbatas sekali, tidak sampai 30 menit gitu. Sehingga kita hanya jalan di dalam lokasi pembangkit itu, minta ke sumur produksi dan sumur reinjeksi juga tidak diberi. Sehingga karena jam kunjungan terbatas, ya sudah kita pulang gitu. Jadi apa yang ingin kita pelajari lebih jauh berdasarkan kampanye dampak positif yang sudah dimainkan sejak 2002, itu tidak kita dapatkan di sana gitu. Dan juga kita sempat mengajukan pertanyaan, kebetulan pas jam istirahat makan siang itu saya bertemu dengan dua pekerja di PLTP itu. Nah, saya bertanya ke mereka, apakah orang Kamojang? Mereka bilang, iya Mas, asli di sini. Apakah sebagai pekerja tetap? Mereka menjawab, tidak, freelance. Nah, di saat itu ada 32 teman yang lain itu harus mencari pekerjaan di luar gitu, karena salah satu pembangkit itu dalam keadaan rusak gitu. Jadi itu yang sempat saya tanyakan, dan juga saya bertanya lagi, apakah masyarakat di sekitar ini mendapat listrik gratis? Karena kampanye listrik gratis itu sudah dimainkan di sana di daerah saya gitu. Mereka menjawab, oh Mas, nggak pernah ada gitu di sini namanya listrik gratis. Kalau subsidi pemasangan meteran ada gitu. Nah, kira-kira seperti itu. Sehingga di saat kita mulai meninggalkan lokasi PLTP, itu kita sudah bersuara menolak. Bersuara dalam mobil itu untuk menolak. Nah, sebab mereka menggambarkan, dari Kamojang sendiri menggambarkan bahwa mereka menetapkan wilayah konservasi untuk daya serap air dari permukaan sampai ke reservoir itu butuh 15 tahun. Sehingga dalam kawasan itu tuh mereka menanam juga kopi-kopi untuk mempercepat proses penyerapan air dari permukaan ke reservoir. Dan masyarakat kan dilarang, bahkan kayu yang mati saja itu dilarang untuk diambil oleh masyarakat menjadi kayu bakar begitu. Nah, hal ini jika dibawa ke Lembata, nah itu sudah beda konteks begitu, karena di sekitar rencana Welpet itu sendiri yang mau diperluas oleh pihak PLN itu adalah lahan-lahan warga masyarakat, dan jarak dari rencana perluasan Welpet itu ke pemukiman itu hanya 500-an meter begitu. Sementara di sekitar itu adalah kebun-kebun milik warga, ada tempat ritus budaya juga begitu. Nah, kira-kira demikian yang bisa saya jawab. Oke, terima kasih
Kak Andreas. Oh ya, mengingatkan kepada teman-teman bahwa meeting kita waktunya tinggal 10 menit lagi. Jadi barangkali ini karena ada banyak sekali pertanyaan beruntun di kolom chat, barangkali mungkin dari narasumber ingin merespon cepat terkait pertanyaan-pertanyaan tersebut. Apakah sudah pernah diajukan uji materi? Saya belum tahu, Mas. Itu aja, Mbak, responnya. Belum tahu, udah pernah atau belum ya? Kami serius Baik, belum pernah. baik. Kalau begitu, sebelum menutup acara, jadi saya persilahkan kepada seluruh narasumber dan penanggap untuk memberikan closing statement singkat. Mungkin ini dari Kak Andreas dulu, monggo. Oke. Halo, Atau gimana Mbak? mungkin ya eh, minta closing statement ringkas Kak Andreas terkait yang tadi disampaikan. Terima kasih. Oke, baik. Dasarnya kami warga Atakore, Atadei, itu menolak kehadiran geothermal ini sendiri. Geothermal itu digandang-gandang menjadi energi bersih, berkeadilan, tetapi justru yang dihadapi oleh warga, sanak saudara, keluarga saya, itu jauh dari itu. Sudah banyak kerusakan yang ditimbulkan, yang dibuat oleh korporasi dan juga oleh peran oknum-oknum pemerintah setempat. Jadi kami mencatat itu dan sekali lagi menunjukkan bahwa geothermal itu bukan energi bersih begitu. Dia melanggar banyak aspek, meruntuhkan peranata sosial di tingkat hidup warga setempat, membenturkan antara warga dengan warga. Dan banyak sekali manipulasi-manipulasi jika kita cermati. Jadi sepanjang pengamatan kami itu banyak sekali manipulasi-manipulasi yang dilakukan seperti itu. Sehingga sekali lagi kami menentang dan menolak geothermal atau PLTP. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Andreas. Selanjutnya dari Mas Aan, monggo closing Oke, terima statement-nya. kasih Mbak Moderator. Energi hijau, energi yang ramah lingkungan itu hanya di imajinasi mereka. Tapi kemudian bagi kami ini merupakan ancaman keberlangsungan hidup anak cucu kami. Maka kami selaku masyarakat di lereng Gunung Lawu menolak seluruh proyek apapun, tidak hanya geothermal, tapi seluruh proyek yang mengeksplorasi Gunung Lawu. Tetap semangat kawan-kawan semuanya, rakyat bersatu jaga Lawu. Oke, terima kasih Mas Aan. Selanjutnya dari Kang Dadang. Monggo Kang Dadang. Siap Mbak. Statement terakhir mungkin energi terbarukan tidak harus mengorbankan masyarakat, tidak harus mengorbankan hak-hak masyarakat, tidak harus mengorbankan lingkungan dan alam alam sekitar gitu. Jadi energi terbarukan seharusnya simbiosis mutualisme, saling menguntungkan, tidak ada yang dikorbankan dan tidak ada yang ditindas dan tidak ada yang diusir gitu. Jadi semuanya harus sama-sama diuntungkan, jangan sampai ada yang dikorbankan. Itu sih poin saya yang harus yang saya sampaikan untuk penutup pada Zoom kali ini. Jangan sampai geothermal ini jadi apa namanya, jadi neraka bagi masyarakat gitu. Jadi harus saling menguntungkan kalau emang energi geothermal itu ramah lingkungan gitu. Itu sih Mbak. Terima kasih. Oke, terima kasih Kang Dadang. Selanjutnya dari Mas Anton. Adakah closing statement yang ingin disampaikan Mas Anton? Oke, terima kasih Mbak Evita. Jadi kalau ketika saya mendengar kata Kamojang ya, yang saya dalam pikiran saya adalah kopi yang enak ya. Ketika saya mendengar Lawu itu adalah gunung yang indah. Jadi sebenarnya Indonesia itu sangat indah, Indonesia sangat luar biasa ya. Tadi pertanyaannya tentang bagaimana ya
tentang hukum ya, tentang undang-undang PSN, saya tidak punya jawaban karena saya juga bukan pakar hukum ya. Tapi yang saya bisa sampaikan adalah kita bisa bersama-sama solid dalam agama dan juga dalam adat, dan juga salah satu contoh adalah di Dieng ketika terjadi melawan itu adalah dengan cara melakukan festival air kalau nggak salahnya. Itu bisa juga kita salah satu contoh bagaimana kita bisa melakukan menjaga lingkungan dengan melakukan ritual adat. Sudah banyak sekali diceritakan oleh Kang Andreas tadi ya. Jadi ini adalah salah satu contoh bagaimana kita bisa bersama-sama menjaga alam kita. Ya, jadi saya di sini hanya bisa mengucapkan terus semangat kepada teman-teman yang berada di garda terdepan untuk menjaga Indonesia kita, menjaga lingkungan kita bisa tetap lebih baik dan tetap menjadi lingkungan yang tidak rusak oleh proyek-proyek yang merusak lingkungan seperti geothermal ini. Terima kasih Mbak Etika. Salam untuk teman-teman semua. Oke, terima kasih Mas Anton. Selanjutnya untuk closing statement terakhir nih dari Mas Wisnu. Silahkan Mas Ya, Wisnu. mungkin warga ini selalu dikecilkan ya oleh pemerintah gitu, dianggap kecil gitu, bahkan disebut orang kecil gitu. Di kasus geotermal ini selalu dianggap dikecilkan dengan dibilang bahwa warga tidak tahu apa-apa. Warga kalau diajak proyek ini akan setuju dan lain-lain. Nah, itu memang ya biarin aja karena karakter kekuasaan yang menindas tuh memang begitu gitu. Nah, kemudian geotermal ini memang sering dianggap sebagai energi bersih ya, karena yang mereka ukur hanya soal karbon gitu, bukan bersih tidak mencemari air, bukan bersih tidak mencemari udara yang kita hirup gitu. Artinya mencemari udara juga menjadi udara beracun gitu. Jadi kita aja yang jaga bahwa ya pembangunan itu memang harus bersifat berkelanjutan gitu, bukan hanya dia sebagai bersih. Kemudian itu sudah cukup untuk tidak mendengarkan tuntutan yang lain gitu, nggak kayak gitu. Jadi ya mudah-mudahan warga yang di front line ini berdaya tahan ya untuk menghadang si geotermal dan untuk menjaga kampung gitu, menjaga lingkungan, menjaga warisan dari leluhur ya, sejarah terutama gitu. Dan selalu sehat, sehat pikiran juga, jangan sampai tergoda oleh ganti rugi gitu, sehat juga secara fisik. Ya, mudah-mudahan. Terima kasih, Mbak. Oke, terima kasih Mas Wisnu. Kita sudah sampai di penghujung acara, teman-teman. Terima kasih kepada seluruh narasumber, kepada penanggap, dan teman-teman peserta yang telah berpartisipasi dalam forum malam hari ini. Kita akan kembali bertemu pada forum Kamisan Daring berikutnya pada tanggal 26 Maret 2026 ya, teman-teman. Akhir kata, Rumah Bersama juga mengucapkan selamat menyambut Hari Raya Nyepi dan Hari Raya Idul Fitri. Semoga keheningan yang bermakna dari Nyepi dan kemeriahan Hari Kemenangan Idul Fitri menjadi penguat bagi kita semua dalam melanjutkan kerja-kerja perlawanan dan perjuangan bersama. Rahayu teman-teman sehat-sehat semuanya. Selamat Idul Fitri. Terima kasih Mas Aan, Kang Dadang, Mas Dadang. Terima kasih teman-teman semuanya. Mas Andreas, sampai jumpa kembali. Kembali. Terima kasih.